Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yazid Imam Bustami, mahasiswa IAIN Pontianak, Fakultas Usuluddin Adat dan Dakwah, Prodi Studi Agama-Agama. Dalam video ini saya akan menjelaskan hadis tentang mendoakan saudara kita non-muslim. Dalam mata kuliah hadis perbandingan agama yang diampu oleh Bapak Miskari LC-MHI. Untuk itu, sebelum masuk kepada pembahasan inti, hukum mendoakan non-muslim itu dibagi menjadi 4 kondisi. Yang pertama sih mendoakan ampunan dan rahmat, yang kedua mendoakan untuk petunjuk ya, yang ketiga mendoakan keburukan, yang keempat mendoakan agar memperoleh kebaikan dunia. Untuk itu kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu mendoakan ampunan dan rahmat. Dalam hal ini ulama itu tidak berselisih pendapat terkait hukum mendoakan non-muslim yang meninggal atas kekufuran atau dalam keadaan yang tidak Islam. Di sini An-Nawawi mengatakan bahwasannya as-salatu 'alal kafir wa du'a lahu bil maghfirah haramun binas al-Qur'an wal ijma'. Menyolati dan mendoakan ampunan bagi non-muslim haram itu hukumnya berdasarkan nas Al-Quran dan ijma'. Jadi di sini sudah jelas menurut Imam An-Nawawi rahimahullah, kita mensolati jenazah ya, mendoakan di sini bermakna mendoakan ampunan, semoga dosa-dosanya diampuni, itu haram ya hukumnya. Itu udah berdasarkan nas Al-Quran dan ijma'. Ijma' ini kesepakatan para ulama. Juga di sini pendapat Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, kitab beliau yang fenomenal, memohon ampunan bagi non-muslim tidak diperbolehkan berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis dan ijma'. Juga seperti kurang lebih ya pendapat dengan Al-Imam An-Nawawi. Berdasarkan Quran di sini Allah berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billah wahdahu illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna lak." Ini dalam Quran surah Al-Mumtahanah ya, ayat keempat. Di sini Allah menjelaskan bahwasanya sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya ketika mereka berkata pada kaumnya di sini, sesungguhnya kami melepas diri dari kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu yang telah nyata. Antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja, kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh aku telah memohonkan ampunan bagimu. Bagimu di sini itu bermakna kepada ayahnya. Namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, "Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal dan hanya kepada Engkau kami bertobat dan hanya kepada Engkau lah kami kembali." Ayat ini juga menjelaskan kepada kaitannya dengan surah Maryam ya, yang surah Maryam ayat 40-an ya, bahwasanya Nabi Ibrahim memohon kepada Allah untuk sa'astaghfiru rabbi, memohon ampunan kepada Allah saat ayahnya masih hidup. Terus terkait ayat di atas ya, Ibnu Katsir menyampaikan bahwa memang terdapat teladan yang baik, teladan uswah ya pada Ibrahim dan pengikutnya, kecuali perbuatan Ibrahim yang memintakan ampunan bagi ayahnya. Jadi memang Ibrahim itu mempunyai suri tauladan yang baik sekali dan juga para pengikutnya. Yang cuma satu saja kata Imam Ibnu Katsir yang tidak baik, yang tidak patut dicontoh, yaitu ketika mendoakan ayahnya yang kafir. Hal itu tidak lain hanya karena suatu janji yang telah diikrarkan kepada bapaknya, yaitu tadi di surah Maryam ya.
ketika telah nampak bahwa sang ayah itu memang menjadi musuh Allah, beliau pun berlepas diri. Dan dahulu sebagian kaum muslimin masih mendoakan dan memohon ampunan bagi orang tua mereka yang wafat atas kekufuran. Maka beralasan dengan perbuatan Ibrahim tersebut, namun Allah menurunkan ayat di atas sebagai penjelasan terhadap mereka. Ini pendapat Ibnu Katsir ya. Terus tafsir As-Sa'di ya. As-Sa'di menjelaskan bahwasanya memohonkan ampunan bagi non muslim itu ketika mereka meninggal ya, adalah perbuatan yang keliru dan tidak bermanfaat, useless ya. Ketika seorang meninggal atas kesyirikan dan kekufuran, maka azab telah dipastikan ya, pasti azab masuk neraka dan bakalan kekal juga di situ. Setiap syafaat, pertolongan atau doa-doa yang dipanjatkan untuk beliau itu tidak ada manfaat. Begitu pula permohonan ampun. Jadi walaupun Nabi saja ketika memohonkan ampunan kepada kakeknya ya, Allah menegurnya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk, tapi petunjuk itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita bahas mengenai mendoakan rahmat dan ampunan bagi non muslim yang masih hidup ya. Kalau tadi sudah jelas hukumnya bahwasannya haram ketika kita mendoakan memohon rahmat dan ampunan kepada seorang non muslim yang telah mati. Kalau sekarang beda halnya ya. Ulama di sini menyatakan bahwasanya tidak apa-apa apabila seorang mendoakan kebaikan dan mintakan ampunan bagi kedua orang tua non muslim selama mereka masih hidup. Ini dalam tafsir Al-Qurtubi juz 8 halaman 274. Jadi terus di sini disimpulkan bahwasannya namun ini lebih utama ya adalah mendoakan agar mendapatkan petunjuk supaya menghindari perdebatan dan perselisihan pendapat antar ulama. Walaupun tadi pendapat Al-Qurtubi membolehkan ya, namun di sini lebih mengutamakan mendoakan agar mendapatkan petunjuk sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa radhiyallahu an, kana yahudu yuta'atasuna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam yarjuna ayyakula lahum yarhamukumullah fayaqulu yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi dahulu seorang Yahudi itu biasa berpura-pura ya, bersin di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berharap beliau mau mengucapkan doa untuk mereka. Yarhamukumullah, semoga Allah merahmati kalian. Namun Nabi malah mendoakan dengan ucapan yahdikumullah wa yuslih balakum, yang artinya semoga Allah memberikan petunjuk dan memperbaiki keadaan kalian. Berdasarkan hadis ini, para ulama setuju ya, atau lebih mengisyaratkan, lebih menganjurkan bahwasanya jangan mendoakan ampunan dan rahmat, melainkan doakan semoga diberi petunjuk saja. Selanjutnya masuk kepada pembahasan poin yang kedua, yaitu mendoakan petunjuk sesuai penjelasan sebelumnya, bahwasanya boleh mendoakan atau bahkan sangat dianjurkan sekali mendoakan petunjuk bagi non muslim ya. Di antara dalil yang membolehkan itu, pertama hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi Muhammad SAW mendoakan kabilah Daus yang durhaka, Allahumma hadi Dausan wa tibihim, yang artinya ya Allah berilah petunjuk kepada kabilah Daus dan datangkanlah mereka. Selanjutnya hadis kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW mendoakan ibu Abu Hurairah ya, dengan doa beliau, Allahumma hadi amma Abi Hurairah. Artinya ya Allah berikanlah petunjuk kepada ibu Abu Hurairah. Nah, saat itu ibu Abu Hurairah ini musyrik ya. Bahkan beliau menyakiti dan mencaci maki Rasulullah SAW ketika dia diajak memeluk Islam. Marah ya. Terus hadis ketiga
dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, di mana beliau mendoakan kabilah Thaqif agar mendapatkan petunjuk. Allahumma hadi Thaqifa. Yang artinya ya Allah berilah petunjuk kepada kabilah Thaqif ya. Ini rawahu Ahmad dan Tirmizi juga. Yang saat itu juga ashabul wurudnya kabilah Thaqif ini memerangi Islam namun tetap didoakan oleh Rasulullah SAW. Nah, hadis keempat, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, Allahumma izzal islamah bi ahabbi hadainir rajulaini ilaika bi abi jahlin aw bi Umar bin Khattab. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu di antara kedua orang yang paling engkau cintai. Yang pertama yaitu Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Nah, ini doa Nabi ya. Bahwasanya saat itu Abu Jahal dan Umar masih dalam keadaan musyrik ya. Sedangkan Umar sekarang sudah atau dulu masuk Islam ya. Cuman Abu Lahab masih dalam kekafirannya. Terus yang ketiga yaitu mendoakan keburukan. Umumnya doa keburukan bagi non muslim ini, yaitu doa yang jelek-jelek ya kepada non muslim, itu dipanjatkan ketika mereka menyakiti dan memerangi kaum muslimin atau melakukan pelecehan terhadap ajaran-ajaran Islam dan syiar agama Islam. Di saat itulah dibinasakan, didoakan agar tertimpa kepada mereka sehingga keburukan dapat berhenti. An-Nawawi mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah menginformasikan di sejumlah tempat sejarah jelas dan Al-Quran bahwa Nabi SAW mendoakan kebinasaan bagi orang-orang non-muslim. Seperti hanya Nabi Muhammad melaknat Allahumma la'an bani Rihil, Allahumma la'an bani Zakwan. Nah, itu ketika mereka mengingkari ya, ketika mereka berbuat dosa dan menjelek-jelekkan agama, maka Nabi mendoakan yang jelek. Allah laknatlah Bani Ri'il dan Bani Zakwan. Dalam Fathul Bari di sini Imam Ibnu Hajar menjelaskan bahwasannya Nabi SAW terkadang mendoakan kebinasaan bagi non-muslim dan mendoakan kebaikan bagi mereka. Kondisi pertama dilakukan yaitu melaknat ya, mendoakan kebinasaan ketika permusuhan mereka menguat dan intensitas gangguan mereka meningkat seperti ditunjukkan pada hadis-hadis di bab sebelumnya. Sedangkan kondisi kedua yaitu ketika aman dari ancaman mereka dan dalam rangka melunakkan hati mereka. Jadi Nabi ketika aman, ketika wilayah teritorialnya aman, maka Nabi mendoakan yang baik. Terus agar dalam rangka juga melunakkan agar bisa non muslim menerima ajaran-ajaran Islam, seperti diceritakan tadi di dalam kisah kabilah Daus, bahwasanya Nabi mendoakannya. Yang terakhir di sini adalah mendoakan agar memperoleh kebaikan dunia. Ulama berbeda pendapat, berbeda hukum mendoakan kebaikan dunia bagi non muslim yang tidak memerangi dan tidak menyakiti kaum muslimin tentunya. Kan ada dua, kafir zindik dan kafir harbi. Kafir zindik adalah kafir yang tidak memerangi, hidup damai berdampingan dengan non muslim. Tapi kafir harbi adalah kafir yang memerangi ya, agama Islam dan orang Islam tersebut. Sebagian ulama memperbolehkan dengan dalil mereka adalah hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan annahu marra bi rajulin hayatuhu muslim fasallam faradda alaihi wa alaika wa rahmatullahi wa barakatuh faqala lahu al-ghulam innahu nasrunni faqama Uqbah fatabi'ahu hatta adrakah faqal inna rahmatullahi wa barakatuh alal mu'minin lakin atalallahu hayataka wa aktsara malak walidik. Dia pernah berpapasan dengan orang yang berpenampilan seperti muslim, lalu orang tersebut memberi salam kepadanya. Uqbah pun menjawab dengan salam, ya wa alaika wa rahmatullahi wa barakatuh. Artinya semoga keselamatan juga tercurah kepadamu serta rahmat dan juga berkah dari Allah. Pelayan Uqbah lalu memberitahu bahwasanya dia itu adalah seorang Nasrani ya.
Ubah pun beranjak mengajar orang itu sehingga ia mendapatkannya. Lalu ia berkata, sesungguhnya rahmat dan berkah itu untuk orang yang beriman. Akan tetapi semoga Allah memanjangkan umurmu dan memperbanyak harta untukmu. Ini adalah hadis dalil yang mengatakan bahwasanya boleh mendoakan non muslim agar memperoleh kebaikan dunia. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad ya, juz 1 halaman 625. Dan ini juga disahihkan oleh Albani ya. Terus hadis ini juga menjadi dalil terkuat yang membolehkan mendoakan kebaikan duniawi, kebaikan di dunia saja ya bagi non muslim, karena jelas indikasinya. Ulama yang mendukung pendapat ini juga membolehkan jika terdapat sebab seperti keinginan untuk menarik hati dan memotivasi mereka agar mendapatkan Islam, agar memeluk Islam ya. Juga sedangkan sebagian ulama melarang mendoakan kebaikan duniawi bagi non-muslim, seperti mendoakan kesehatan, kelanggengan, karena dengan begitu mereka akan tetap konsisten atas kekufurannya. Jadi salah satu alasan mengapa ulama tidak memperbolehkan ya mendoakan ya kebaikan bagi non-muslim, karena jika kita doakan kesehatan, kelanggengan, kebaikan, maka mereka akan semakin eksis, mereka semakin kuat dalam kekafiran dan kekufurannya untuk menyekutukan Allah. Selain itu, meningkatnya kesejahteraan mereka termasuk faktor yang membantu mereka untuk tetap berada di atas kesehatan. Jadi kalau mereka sejahtera, kita doakan mereka baik, kita mendoakan mereka kaya, maka mereka tuh kehidupannya sejahtera. Makin sejahtera mereka meluas ya cangkupan dakwah mereka ya, serta menambah kekuatan mereka dalam menghadapi kaum muslimin. Nah, juga ini sering terjadi ya bahwasanya ketika mereka sejahtera seperti Amerika sejahtera, maka semakin kuat mereka memerangi, menghadapi ya. Amerika kan mengirim pasukan-pasukan baik itu berupa bantuan uang, senjata kepada Israel. Ini dalam kitab Tabiyin Al-Haqa'iq juz 6 halaman 30 Al-Bahr Ar-Rahiq ya. Mungkin ini saja penjelasan dari materi hadis perbandingan agama tentang menjelaskan hadis mendoakan non muslim. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.